Psikologi gelap. Istilahnya saja sudah bikin merinding, seperti ada kekuatan tersembunyi yang sedang bermain. Psikologi gelap mempelajari taktik psikologis yang digunakan untuk manipulasi dan eksploitasi. Ini tentang memahami sisi gelap perilaku manusia, cara orang bisa dipengaruhi dan dikendalikan, seringkali tanpa mereka sadari. Berbeda dengan psikologi klinis yang fokus memahami dan mengobati penyakit mental, psikologi gelap menggali potensi jahat dalam diri kita semua. Akar psikologi gelap rumit dan kuno, terjalin dengan dinamika kekuasaan dan pengaruh sosial. Dari manipulasi halus para bangsawan zaman dulu hingga mesin propaganda abad ke-20, prinsip-prinsip psikologi gelap telah lama digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan kendali. Intinya, psikologi gelap adalah tentang memahami pengungkit perilaku manusia, ketakutan, keinginan dan kerentanan kita, dan menggunakan pengetahuan itu untuk memengaruhi hasil. Meskipun istilahnya relatif baru, konsep-konsep yang dicakupnya telah dieksplorasi oleh para filsuf dan ahli strategi selama berabad-abad. Ingat buku The Prince karya Machiavelli, risalah tentang kekuasaan yang menganjurkan kekejaman dan kelicikan dalam kepemimpinan. Atau pertimbangkan karya Sigmund Freud, yang menggali alam bawah sadar dan potensinya untuk menciptakan dan menghancurkan. Karya-karya ini, dan banyak lainnya, menyentuh prinsip-prinsip inti psikologi gelap, pemahaman dan eksploitasi kerentanan manusia. Persenjataan psikologi gelap dipenuhi dengan teknik yang dirancang untuk secara halus memengaruhi dan mengendalikan. Teknik-teknik ini memangsa keinginan bawaan kita untuk terhubung, validasi, dan rasa takut kehilangan. Salah satu tekniknya adalah framing, di mana informasi disajikan dengan cara tertentu untuk memunculkan respons emosional yang diinginkan. Misalnya, seorang politisi mungkin membingkai kenaikan pajak yang diperlukan sebagai investasi untuk masa depan kita, bukan sebagai beban. Taktik umum lainnya adalah gaslighting, bentuk manipulasi emosional yang bertujuan membuat korban meragukan kewarasan dan persepsi mereka sendiri tentang kenyataan. Ini bisa berupa menyangkal peristiwa yang terjadi, menanamkan ingatan palsu, atau mengalihkan kesalahan kepada korban. Seiring waktu, gaslighting dapat mengikis harga diri seseorang dan membuat mereka bergantung pada manipulator untuk validasi. Lalu ada teknik foot in the door, di mana manipulator mendapatkan komitmen kecil sebagai batu loncatan ke permintaan yang jauh lebih besar. Ini memainkan keinginan kita untuk konsistensi dan keengganan kita untuk terlihat tidak setuju. Bayangkan seorang penjual yang membuat Anda setuju untuk mencoba baju, lalu menggunakan persetujuan awal itu untuk menekan Anda agar membeli seluruh pakaian. Teknik-teknik ini, meskipun tampak sederhana, bisa sangat efektif bila digunakan oleh manipulator yang terampil. Mereka mengandalkan eksploitasi bias kognitif kita, kerentanan emosional kita, dan keinginan bawaan kita untuk menemukan makna dan koneksi di dunia di sekitar kita. Sulur-sulur psikologi gelap yang mengerikan menjangkau jauh melampaui kerangka teoretis dan masuk ke inti kehidupan kita sehari-hari. Dari ruang rapat hingga kamar tidur, taktik ini digunakan untuk memengaruhi, membujuk, dan mengendalikan. Perhatikan dunia periklanan, di mana perusahaan menghabiskan miliaran rupiah untuk membuat kampanye yang dirancang untuk memanfaatkan keinginan dan ketidakamanan kita yang terdalam. Lalu ada ranah politik, di mana manipulasi dan propaganda telah lama digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan mengamankan kekuasaan. Pikirkan tentang penggunaan ketakutan oleh rezim totaliter, atau manipulasi bahasa yang halus untuk membingkai lawan politik secara negatif. Mungkin contoh psikologi gelap yang paling meresahkan terletak pada tindakan individu yang menggunakan taktik ini untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Penipu, pemimpin sekte, dan pelaku kekerasan semuanya menggunakan elemen psikologi gelap untuk memanipulasi dan mengeksploitasi korban mereka. Mereka memangsa yang rentan, menggunakan pesona, paksaan, dan tipu daya untuk mendapatkan kekuasaan dan kendali. Sifat psikologi gelap yang meresap dapat membuatnya terasa seperti kekuatan yang tak tertahankan, tetapi ada cara untuk melindungi diri Anda dari cengkeramannya yang berbahaya. Garis pertahanan pertama adalah kesadaran. Dengan memahami taktik dan teknik yang digunakan oleh manipulator, Anda dapat mulai mengenali tanda-tanda peringatan dan menghindari jebakan skema mereka. Membangun keterampilan berpikir kritis yang kuat sangatlah penting. Pertanyakan segalanya.
terutama informasi yang menimbulkan respons emosional yang kuat. Verifikasi informasi dari berbagai sumber dan waspadalah terhadap siapapun yang mencegah Anda mencari perspektif luar. Percayalah pada insting Anda. Jika ada sesuatu yang terasa aneh tentang seseorang atau situasi, mungkin memang begitu. Jangan takut untuk menjauhkan diri dari individu yang membuat Anda merasa tidak nyaman, atau menekan Anda untuk membuat keputusan yang belum siap Anda buat. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami sisi gelap perilaku manusia, Anda memberdayakan diri Anda untuk menavigasi dunia dengan kesadaran dan ketahanan yang lebih besar.